Oke, shalom semuanya. Selamat pagi. Ya, siap dengar firman Tuhan, saudara? Siap. Mari kita berdoa. Roh Kudus, ambil alih hambamu. Hamba menyerahkan semuanya ke dalam tanganmu. Hamba sembunyikan di balik kuasa salibmu hanya alatmu, hanya kebenaran firmanmu yang hamba beritakan Tuhan, ambil alih hamba, penuhi dengan kuasa otoritas wibawa ilahi. Kami siapkan hati kami seperti tanah yang subur, berfirmanlah Tuhan. Kami bukan hanya pendengar, terutama pelaku firman. Dan kami patahkan segala kuasa yang coba menghalangi pemberitaan firman Tuhan. Dihancurkan kuasanya oleh kuasa darah Yesus. Kau yang memakai mulut bibir hamba hanya sebagai alatmu, kau sembunyikan di balik kuasa salibmu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Roh Kudus bicara pribadi lepas pribadi. Shalom, selamat pagi umat Tuhan yang tercinta. Di hari yang spesial ini, lihatlah saya pakai baju spesial ya. Nah, saya masih belum terlambat mengucapkan selamat hari kasih sayang, selamat hari Imlek, Tionghi Tionghi ya, bajunya masih merah. Dan juga hari ini hari yang spesial tentunya ya saudara. Jadi saya mau kasih pantun dulu. Dan saya ingin disambut dengan penuh sukacita. Tunjukkan. Nah, ini ada 3 perayaan, saudara ya, dalam berdekatan. Ya, langit redup, tertutup awan. Angin berputar, membawa guncangan. Mengapa ada yang tetap bertahan di tengah gelombang ketidakpastian? Tanah merekah di musim kering. Benih tertanam seolah tak berdaya. Mengapa ada yang tetap bersemi sekalipun krisis melumpuhkan daya? Apakah berkat lahir dari kelimpahan atau tersembunyi dalam kesatuan? Apakah berkat muncul karena keadaan atau karena ada rahasia dalam perkenanan Tuhan? Jika musim sulit tak dapat dielakkan, jika badai tak dapat dihindarkan, di manakah Tuhan memerintahkan berkat dan kepada siapa Ia menurunkannya? Mari kita singkap bersama rahasia berkat di masa krisis. Semua siap? Siap, saudara. Mari kita buka firman Tuhan saat ini. Kita ambil. Nah, tadi puitisnya saudara, kenapa ada tempat yang Tuhan pilih untuk mencurahkan berkat? Ini yang akan kita bahas 4 hal ini. Kenapa ada rumah, baik itu rumah rohani atau apapun, dia tetap berdiri, ada yang tetap berdiri melewati badai, tapi ada yang terbawa badai, ada yang memudar. Dan pertanyaannya, apakah kerukunan hanya tentang tidak bertengkar? Dan adakah rahasia ilahi yang membuat berkat benar-benar turun? Saudara, akan ada orang-orang yang akan saya bawa di sini yang menjadi bukti nyata, saudara ya. Baik, saudara, firman Tuhan singkat, tapi ada lagunya. Tadi kita nyanyikan lagunya ya. Siapa yang mau nyanyi dulu? Saudara, saya kasih hadiah. Saya bawa banyak hadiah di sini, saudara. Nah, silahkan kita baca firman, boleh lihat di atas, boleh lihat juga di mana. Singkat, mari kita sama-sama. Ya, saya ayat 1, saudara ayat 2, dan selanjutnya saya ayat 3 yang menutup. Mazmur 133 ayat 1, nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Ayat 2. Seperti minyak yang baik di atas meleleh ke janggut yang melegut harun dan ke leher jubahnya, Ya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Wah, ini firmannya singkat, tapi sangat powerful. Saya hanya akan membagikan singkat, saudara, 3 rahasia. Dan ketiga rahasia itu ada di ayat ini. Dan juga tentu didukung ayat-ayat yang lain nantinya. Saudara, saya ingin memberi satu tokoh Alkitab yang menyentuh saya dan banyak memberkati saya ketika membahasnya. Kisah cinta Ishak dan Ribka. Mereka, kalau kita membaca, Anda bisa membaca di Kejadian 26 ayat 1. Jadi mereka sedang ada di negeri Filistin, ya. Maka timbullah kelaparan di negeri itu.
Ini adalah kelaparan yang lain daripada kelaparan yang dahulu pada zaman Abraham. Saudara, ada krisis yang tidak bisa dihindari. Krisis tidak dapat diundang atau tidak diundang. Kadang sering datang tanpa diundang. Tapi krisis bukan akhir cerita. Ishak yang mau saya ceritakan tidak hidup di musim yang mudah, tapi di musim kelaparan. Kuncinya di ayat 1. Tapi Anda akan melihat bagaimana Ishak mengalami banyak berkat justru di musim krisis. Dunia bilang, ini resesi 26, 2026, resesi. Tapi siapa yang percaya ini akan jadi tahun resepsi. Apa yang dialami Ishak, saya berdoa, dialami gereja ini, dialami oleh kita semua, saudara. Mari kita gali. Saudara, seperti yang saya katakan, hanya 3 rahasia, saudara. Dan itu sudah ada di Mazmur 133 ayat 1. Rahasia yang pertama, supaya kita diberkati, bahkan jadi tidak melihat situasinya, apakah tahun tahun gemilang kita diberkati, tahun ini ya kita tidak diberkati, tidak, saudara. Kalau Anda memahami rahasia ini, Anda tidak perlu khawatir tentang situasi, tentang musim kehidupan. Pertama, yang perlu dijaga adalah menjaga kesatuan di tengah tekanan. Sama-sama katakan, menjaga kesatuan di tengah tekanan. Krisis sering tidak diundang, tiba-tiba krisis. Tiba-tiba kemarin COVID-19. Ada yang goncang, ada yang justru terkenal di musim lagi yang namanya musim krisis, saudara. Ini bagaimana cara pandang Anda dan bagaimana Anda mengimaninya, saudara ya. Anda mengimani krisis, ya krisis yang datang. Anda percaya bukan resesi tapi resepsi, jadi sesuai iman Anda. Jadi, yang mau saya katakan, apapun situasinya, itu tidak bisa otomatis menghancurkan siapapun. Krisis tidak otomatis menghancurkan. Tahukah Anda, apa yang paling berbahaya? Perpecahanlah yang menghancurkan. Saudara, saya akan mengumpamakan 2 keadaan. Yang satu tidak krisis, yang satu krisis. Yang satu dia tidak krisis, nyaman, tapi malah bubar. Yang satu lagi krisis, tapi malah diberkati. Yaitu saya akan membawa Anda berbicara tentang kerajaan Romawi, kekaisaran Romawi yang sebelumnya Republik Romawi. Mungkin Anda bisa lihat gambarnya, saudara. Jadi saya sedang membandingkan. Kalau kita tadi baca di Kejadian 26 ayat 1 dimulai dengan krisis. Si Ishak sedang ada di tengah krisis. Tapi saya mau ketahui, Anda harus tahu bahwa kerajaan Romawi ini kerajaan yang terbesar. Tetapi justru hancur, bukan karena ada serangan dari luar, bukan karena ada krisis, tapi yang menghancurkannya adalah perpecahan dari dalam. Saudara, ini yang perlu diwaspadai, dan di sini kita akan menyingkapkan rahasia. Saudara, kalau bicara kerukunan, tadi kita sudah membaca Mazmur 133 ayat 1. Kerukunan, apa itu yang dimaksud dengan kerukunan? Apakah kerukunan hanya tidak bertengkar? Nah, bisa dilihat gambarnya. Kerukunan bukan hanya sekedar tidak bertengkar. Lebih dari situ. Suami istri tidak bertengkar aja belum tentu rukun, saudara. Jadi maknanya lebih dalam. Kerukunan itu bicara, ada keselarasan hati. Kalaupun berantem-berantem dikit, tapi selaras visinya. Ada pengampunan. Siapa sih di sini nggak pernah berantem suami istri? Coba saya lihat. Di sini yang aman-aman, nggak pernah berantem, adem ayem. Nah, justru itu dicurigai ini suami istri atau suami orang dengan istri orang gitu ya. Kalau suami istri ada berantemnya itu biasa. Karena itu ada pengampunan. Kerukunan, di situ ada keselarasan hati, ada pengampunan, bukan hanya sekedar tidak berantem, tapi ada yang tidak selaras, itu dipertanyakan, saudara. Di situ ada kerendahan hati. Kalau bicara namanya suami istri yang berantem, pasti kalau dia rukun lagi, itu karena ada salah satu yang rendah hati lebih dulu. Lalu keduanya menjadi rendah hati. Karena ada yang menyambut, ada yang disambut. Karena kalau satu pun rendah hati, yang satu tetap ngotot, tetap tidak terjadi kerukunan, saudara. Dan di situ ada kesediaan menjaga relasi. Relasi berarti timbal balik, saudara. Bukan hanya satu yang menjaga, tapi saling menjaga.
Itu namanya kerukunan. Jadi bukan sekedar nggak berantem, kami rukun-rukun nggak berantem. Kami tuh nggak pernah berantem ya. Kami rukun sampai nggak cakap-cakapan. Kami cuma WA-WAan bangun gitu ya. Nah, itu bukan rukun, itu namanya diam-diaman ya. Kerukunan itu adalah keputusan untuk menjaga hadirat Tuhan tetap tinggal. Jadi itu lebih dalam lagi, saudara. Nah, kita baca, saudara ya. Kenapa Tuhan mengatakan di ayat 1, sungguh alangkah baiknya dan indahnya. Ini ayat yang powerful. Ini sederhana, tidak dibilang, oh sungguh alangkah baiknya kita berkelimpahan berkat, keadaan penuh berkat. Tidak. Tapi bila saudara diam bersama dengan rukun. Kerukunan bukan sekadar kita nyaman, tapi ini adalah kehendak Tuhan. Tuhan senang rumah tangga yang rukun. Bukan berarti nggak ada berantem, tapi ada keselarasan, ada pengampunan, ada kerendahan hati, ada satu sama lain saling menjaga. Karena konflik biasa. Kalau nggak ada konflik, dipertanyakan. Ini sebenarnya rumah tangga, rumah duka, atau sebenarnya nggak ada rumah, gitu saudara ya. Nah, karena kalau dalam rumah tangga konflik ada. Itu bagus. Konflik sebenarnya tanda pertumbuhan. Asal jangan dikuasai konflik. Tapi bertumbuh di dalam konflik. Tapi pada dasarnya akhirnya rukun lagi, saudara. Dan itulah kehendak Tuhan. Itu bukan hanya sekedar indah dan kudus, tapi itu kehendak Tuhan, saudara. Saudara, saya memberi contoh Ribka. Nah, ini yang dekat-dekatan sama istrinya, tolong digandeng tangan istrinya. Jangan tangan istri orang. Jangan tangan suami orang ya. Pastikan Anda duduk dekat pasangan Anda. Di gereja itu sudah dipraktekkan. Tahukah saudara apa yang membuat eh Ishak dia meniru ayahnya. Jadi dosa itu ada kayak dosa turunan. Dia berbohong karena mereka sama-sama punya istri-istri cantik. Ya, kayak saya cantik gitu ya saudara ya. Suami saya nggak pernah bohong juga kalau saya ini bukanlah adiknya, tapi istrinya. Dia masih lebih berani dibanding Ishak dan Abraham. Abraham dan Ishak takut dia dibunuh karena punya istri cantik. Di sini ada yang takut istrinya cantik, dia takut dibunuh jadi bilang adiknya. Ah, di sini semua luar biasa. Tapi tahukah Anda, walaupun ini bukan suami yang ideal sebenarnya di awal, tapi kasih karunia Tuhan mengidealkannya. Saudara, Tuhan tidak cari yang ideal, Tuhan cari yang mau dibentuk. Ada banyak sisi kelemahan yang juga dipaparkan oleh Alkitab untuk tiap tokoh Alkitab, tapi dalam banyaknya kekurangan, ada banyak kasih karunia Tuhan yang menutup setiap celah ketika kita mau dibentuk hatinya. Saudara, awalnya si Ishak berbohong seperti yang dilakukan Abraham. Dia bilang, Ribka, bukan istrinya tapi adiknya supaya dia aman. Lalu kepergok mereka lagi cumbu-cumbuan, saudara. Setelah beberapa lama ia ada di sana, si Abimelek kan tertarik sama Ribka. Dia mau lihat-lihat curi-curi pandang. Dia lihat dari jendela. Loh, kok Ishak cumbu-cumbuan? Masa kakak adik cumbu-cumbuan? Nah, di sini siapa yang udah lama nggak cumbu istrinya, saudara? Nah, coba cumbu-cumbuan. Apapun keadaan, nikmati kemesraan ini. Tahukah saudara, lebih dari kita ingini. Tuhan ingin kita menikmati bukan hanya sekedar rukun, bukan hanya sekedar tidak berantem, tapi kita menikmati hubungan suami istri. Tuhan sudah merancangnya. Jangan waktu pacaran kamu cumbu-cumbuan. Banyak ini. Ini mereka udah lama menikah, tapi mereka cumbu-cumbuan. Di ayat 1, ini ayat 8. Di ayat 1, kenapa saya bawa ini, saudara? Mungkin ini hal sederhana, tapi kita lupa menikmati ini. Padahal ini kehendak Tuhan. Ini bukti kerukunan, bahwa kerukunan itu lebih dalam. Tidak sekedar kita suami istri nggak ribut, tapi itu terbukti kita bisa saling mesra. Ada kasih mesra, bukan hanya waktu pacaran kita mesra-mesra. Dilarang waktu pacaran, jangan mesra-mesra. Kalau waktu menikah berantem-berantem. Terbalik, saudara. Ini setelah menikah, di musim krisis, walaupun dia berbohong awalnya, dia nggak tahan sama istrinya, cumbu-cumbuan. Cumbu-cumbuan. Ada tuh lagunya, saudara ya. Mungkin saya salah. Saya minta maaf kalau saya salah. Cumbu-cumbuan. Cumbu-cumbuan. Jangan kau bercumbu sama istri orang, atau suami orang, atau pembantu orang, saudara ya. Kok jauh banget ke pembantu ya, saudara ya. Jangan sampai kau nggak bisa sama istrimu begitu. Atau sama suami. Saya sama suami saya mungkin awal-awal kurang mesra, saudara. Saya juga mau aku, kok, saudara.
Saya mungkin karena yang cinta mati suami saya sama saya gitu ya, saudara. Tapi tidak seperti itu. Saya memulainya dengan kejujuran, saudara. Tapi ini menegur saya. Mungkin pendeta nggak ada cumbu-cumbuan. Ya kalau sama suami suami sendiri bagus. Lu mau pendeta, mau pendeto, ya saudara ya. Ya, tetaplah bercumbu sama suamimu. Mau usianya berapa? Jangan waktu kau pacaran bercumbu-cumbu. Kemudian setelah menikah tidak pernah kau cumbu istrimu ya. Istri orang kau cumbu-cumbu. Ah kan? Kau chatting-chatting, cumbu-cumbuan sama istrimu. Nah, mama, mama ini mana makan. Itu salah. Itu tidak rukun namanya. Wah itu nggak bisa bohong. Kasih itu nggak bisa nggak memberi. Memberi bisa tanpa mengasihi. Nah ini sama. Kamu bilang kamu rukun. Pernah nggak kalian bermesraan? Jangan-jangan ngurusin anak terus. Saudara, bermesraan bukan hanya itu sesuatu yang itu bukan tabu kalau suami istri. Kecuali istri orang, suami orang. Justru itu Tuhan senang. Tahu kenapa? Itu bukti kita rukun suami istri. Justru kita yang tidak selaras ketika kita bercumbu dengan istri kita. Ada kerendahan hati untuk mengalah karena gontok-gontokan. Nah, setelah bercumbu ya, bukan hanya sekedar kebutuhan biologis, tapi yang saya maksud sini lebih dalam. Kau menikmati hubungan itu, saudara. Jangan pula kau pikirin istri orang, saudara ya. Jangan dosa yang kayak gitu. Nah, terima istrimu, nikmati, saudara. Ya, makanya dari situ juga kau tahu kalau istrimu itu butuh perawatan, kasih uang gitu ya, saudara. Kok ini jadi ke sana gitu ya, saudara ya. Oke. Nah, tahu kenapa? Kenapa saya harus membawa hubungan suami istri ini? Karena nanti di rahasia kedua, ini menjadi bagian bagaimana Ishak mendapat begitu banyak taburan, saudara ya, taburan dan penuaian. Nah, sangat berbeda keadaan. Tadi saya membawa kontras. Keadaan Ishak dengan istrinya dalam keadaan krisis, tapi mereka bisa bercumbu. Romawi adalah kerajaan yang besar, republik terbesar. Tetapi bisa pecah bukan karena diserang oleh musuh, tapi ada perpecahan dari dalam di tengah kenyamanan. Hati-hati. Serangan dari luar tidak akan bisa menghancurkan, tetapi berhati-hatilah serangan dari dalam, karena itu menghancurkan langsung pondasi. Seperti dibilang Matius 12 ayat 25, setiap kerajaan yang terpecah-pecah binasa. Roma tidak runtuh karena musuh dari luar. Indonesia sebenarnya bisa mengalahkan Belanda. Tapi apa yang membuat Belanda selalu menang atas Indonesia dan berkuasa atas Indonesia selama 350 tahun? Karena tidak bersatu. Saudara, ini juga yang terjadi dengan konteks yang berbeda di Republik Romawi yang katanya terbesar. Mari saya bawa ke sejarah. Bahkan ada filmnya, bahkan film Cleopatra dari Kaisar sampai Mark Antony sampai ini awalnya dibunuh, saling membunuh orang yang kita percaya, membunuh kita. Perang saudara terjadi. Jadi Kaisar Agustus sangat terkenal dia mendominasi dan sangat dikhawatirkan menjadi diktator seumur hidup sehingga yang merencanakan pembunuhannya adalah teman-temannya sendiri. Dia dibunuh sampai 26 kali tikaman sama orang yang dia percaya. Saudara, itu sangat menyakitkan, dihianati oleh sahabat sendiri. Saudara, musuh dalam selimut itu jauh lebih berbahaya daripada musuh dari luar. Kalau kita tahu musuh dari luar, berapapun keadaan kita, kita bisa lebih kuat dalam persatuan. Karena kita akan saling menutupi dan mengupayakan yang terbaik. Tapi yang paling bahaya saat kita tidak tahu ada musuh dari dalam. Yang tahu kelemahan kita yang langsung menghancurkan pondasi kita. Saudara, musuh dari dalam ini biasanya diawali karena ada celah. Celahnya mungkin luka, sakit hati, ambisi, ada juga iri dengki. Makanya dikatakan, jagalah hatimu. Tahukah Anda, pembunuhan pertama disebabkan dosa apa? Dosa iri hati. Saudara, iblis tidak pernah menghancurkan Adam dan Hawa. Tetapi Habel langsung dibunuh oleh abangnya karena apa? Dosa iri hati. Tidak menjaga hati. Kadang gereja itu juga tidak hancur karena serangan dari luar. Tapi karena perpecahan dari dalam. Dan iblis sering memulainya dengan celah, luka di hati. Saudara Julius Caesar tidak pernah menyangka orang yang dia percayai justru membunuh. Karena ada saling ambisi, posisi, kuasa menguasai.
saudara. Disitulah awal keruntuhan dari kerajaan, dari Republik Romawi. Jadi yang memecah dari dalam, hati-hati, ini lebih menyerang daripada dari luar. Itulah awal kehancuran kerajaan Romawi. Karena mereka terpecah-pecah. Bahkan perang saudara terjadi berkali-kali, pertukaran. Awalnya bermaksud membunuh kaisar supaya republik dipertahankan. Justru mengubah setiap sistem. Sistemnya menjadi kekaisaran Romawi. Dan kekaisaran Kaisar Agustus lah yang pertama. Dan Yesus sudah mengatakan, hukum ini berlaku secara universal. Saya punya grup, akhirnya bubar. Kenapa? Karena ada grup di dalam grup. Hati-hati. Saudara, kalau Anda mau selamat, cari si pencemoohnya. Karena dalam satu gereja, dalam satu komunitas, ada pencemooh yang dulu dia belum datang, tapi tiba-tiba datang, dia bisa merusak. Tapi saya percaya di sini tidak ada. Kalau ada, cepat bertobat. Kenapa? Karena bukan yang dari luar yang berbahaya. Dari luar bisa membuat kita makin kuat saat kita sadar. Tapi dari dalam, dia menghancurkan pelan-pelan. Dengan iri, dengki, ambisi, dan pecah belah. Itu lebih berbahaya, saudara. Dan itulah yang terjadi. Makanya rahasia yang pertama, jaga kesatuan. Kalaupun ada luka, segera dibereskan. Utamakan persatuan daripada kepentingan pribadi, ambisi, atau apapun. Karena apapun yang terpecah-pecah tidak akan lama. Saya sudah melihat komunitas yang sudah saya pertahankan tapi tidak didukung. Mereka saling berambisi, kejar posisi, gengsi-gengsi, tidak ada yang rendah hati. Ada grup di dalam grup, ada eksklusif-eksklusif begini, akhirnya hancur, saudara. Ya sudah. Nah, karena susah juga kalau udah orangnya begitu-begitu, saudara. Tinggalkan aja lah begitu, saudara. Nah, apa rahasia yang kedua? Tadi kita sudah melihat bagaimana Ishak dan Ribka ada di tanah Gerar, di negeri orang Filistin, dan mereka sedang dilanda krisis. Tapi ada yang mencengangkan jika Anda membaca Kejadian 26, saudara. Tetap menabur di tanah yang kering. Kenapa bisa si Ishak menabur? Biasanya kalau istri nggak rukun sama suami, ya istri nggak akan dukung. Nah, atau suami nggak akan dukung istri. Karena mereka nggak rukun, mereka sering tidak selaras. Tapi karena Ishak dan Ribka sehati, mau dia tanah kering, suami istri saling mendukung. Jadi jangan suka memberi di sini tanpa istri tahu atau suami tahu. Suami istri harus tahu supaya taburan itu sama-sama diperkenankan Tuhan. Taburan pertama harus sehati, kesatuan. Kedua, menabur. Jadi harus ada kesatuan dulu baru menabur. Jangan kau menabur dulu tanpa tahu istrimu, tanpa tahu suamimu. Bukti kalian itu rukun adalah kemesraan di antara kalian. Bila kemesraan itu ada, pasti kalian selaras. Karena pasti kalau itu dasarnya Tuhan. Istri berdoa, Tuhan, kau yang kasih di hatiku begini. Wah, saya sama suami bukan berarti udah beres, saudara. Justru kami melangkah karena kami pernah dibereskan, saudara. Kami pernah punya celah di situ. Saya nggak perlu bohong, saudara, karena sudah dipulihkan. Keterbukaan awal dari pemulihan dan saya ingin kalian jangan sampai ada perpecahan. Jangan sampai kalian tidak tahu saling sembunyi memberi, saudara. Menabur itu suami istri harus satu. Karena kalau suami aja yang nabur, istri nggak setuju. Wah, mungkin tetap diberkati. Saya nggak bilang nggak diberkati ya, saudara ya. Kecuali istrinya marah-marah. Kenapa marah-marah? Pasti ada sesuatu. Kenapa Ishak nggak dimarahin sama si Ribka? Karena mereka sehati, karena mereka selaras. Itu sudah terlihat dari cumbu-cumbuan. Maka cumbu-cumbuan itu, saudara, itu bukti kita sehati salah satu. Kita menikmati hubungan. Makanya suami sama istri jadi mirip. Kenapa? Karena udah dileburkan bukan berarti tidak ada konflik, ada. Tapi ketika persatuan dijaga, saudara, kemesraan terjaga, kesehatian ada, maka taburan pasti sehati. Saudara, dikatakan, jadi setelah ada kesatuan, ada taburan. Jadi tidak hanya kamu tidak bisa menuai tanpa menabur, saudara. Tapi penting di kesehatuan. Jadi tetap menabur sekalipun di tanah kering. Istri yang pelit biasanya dilarang-larang suaminya, kok pakai otakmu. Maaf ini agak kasar banget gitu ya, saudara ya. Ya ini karena bahasa Medannya lah gitu, main sinetron gitu ya, saudara. Dan dalam tahun itu langsung di ayat 12 di ayat yang sama, saudara. Ketika dibilang, maka menaburlah Ishak di tanah itu.
itu dalam krisis. Biasanya tanah itu mulai subur 6 bulan, 1 tahun, 2 tahun gitu ya. Kalau udah kering begini, saudara. Karena kelaparan, artinya kering banget. Tapi dia mendapat hasil 100 kali lipat karena diberkati Tuhan. Saudara, tidak masalah tanahnya kering, tidak masalah situasinya kering, tidak masalah ekonominya krisis, dunia bisa bilang resesi, tapi di dalam Tuhan semua bisa jadi resepsi. Saudara, apa yang dilakukan? Selain menjaga kesatuan, ada taburan. Jangan mengharap menuai tanpa menabur. Jangan kau takut menabur di masa krisis. Makan aja kurang. Ya, ada banyak bentuk taburan. Ini yang dilakukan Ishak. Tetap setia, tetap taat. Taat juga taburan, bekerja juga taburan, percaya juga taburan, setia juga taburan. Bukan ini bicara uang terus, tapi kalau cerita uang juga betul, saudara. Tabur juga dalam bentuk uang, saudara. Banyak orang lagi krismon ini, krismon ini, krismon. Jangan dulu minta-minta ya. Jangan, jangan, jangan. Biasa itu biasa. Banyak orang berhenti menabur karena keadaan. Tapi yang mau saya katakan, inilah bedanya dunia sama Alkitab. Orang yang diberkati adalah orang yang tetap menabur karena iman, bukan karena keadaan. Menabur karena iman, karena yang menentukan bukan keadaan, tapi berkat Tuhan. Saudara, itu terbukti. Tadi kita bilang dia di masa kelaparan, tapi ayat yang sama nggak langsung pindah ayatnya. Setelah 3 tahun, maka dia mendapat hasil 100 kali lipat. Wajar ya, ada musim ini, nggak ada. Ayatnya langsung di situ. Kenapa? Karena Tuhan mau bilang, hei, dunia bisa bilang apapun. Tapi aku melihat imanmu. Aku yang menjadi sumber berkat. Bukan keadaan yang menentukan berkatmu, tapi imanmu. Dan aku menangkapnya. Saudara, krisis tidak pernah menghentikan berkat Tuhan. Tapi apa yang menghentikan berkat Tuhan? Perpecahan. Jadi kalau krisis nggak usah khawatir, nyanyi kita sama-sama. Ya, oh betapa indahnya, nggak ada uang, nggak ada makan. Oh Tuhan kenyangkan dengan berbagai cara, banyak cara Tuhan. Saudara, jangan berhenti berbuat baik hanya karena katanya krisis. Jangan berhenti melayani hanya karena katanya krisis, nggak ada kerjaan. Jangan berhenti mengasihi, saudara. Itu taburan. Dan jangan berhenti menabur nilai. Tanah bisa kering, kerjaan bisa kering, tapi Tuhan kita tidak pernah kering. Percaya ke Anda? Siapa yang percaya? Oh, aku nggak punya kerjaan. Oh, nggak ada urusan itu. Selama kau punya iman, kau tetap menabur, kau tetap bekerja, kau tetap setia, setia dan bertanggung jawab. Tuhan bertanggung jawab atas engkau. Saudara, amin saudara. Saya berdoa itu terjadi. Dan kita masuk ke rahasia yang ketiga. Rahasia yang ketiga apa? Membangun atmosfer. Apa itu atmosfer? Apakah kita sedang ke monster? Bukan, jauh banget. Atmosfer itu keadaan. Kita yang menciptakan keadaan di mana Tuhan memerintahkan berkat. Kuncinya di ayat 3. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat. Berkat bukan kebetulan. Berkat itu adalah keputusan Tuhan. Tuhan memerintahkan berkat, bukan memberi berkat, perintah. Ini memerintahkan berarti ini sangat-sangat esensi, penting. Tapi ada syaratnya. Di tempat kerukunan, maka perlu membangun atmosfer kerukunan supaya Tuhan menciptakan berkat. Lihat, mau situasi kering, mau situasi apapun, berkat tidak dipaksa naik, tapi berkat turun ke tempat yang siap. Bukan karena kau begini, tapi karena ada persatuan. Jadi sebenarnya bukan persatuan yang mendatangkan berkat, bukan. Tapi berkat datang ke tempat persatuan. Persatuan, wadahnya ada, wadah persatuan. Kesatuan itu bukan hasil berkat. Kesatuan adalah wadah berkat ketika kau, gereja ini bersatu. Ini sudah menjadi wadah, menjadi tempat. Hei, perintahkan berkat ke sini. Aku melihat anak-anakku. Tidak ada yang iri dengki. Tidak ada yang memecah belah. Mereka tetap bersyukur. Mau katanya 2026 krisis, krisis, krisis. Mereka bersyukur bernyanyi. Perintahkan berkat, 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 berkat. Turun. Turunlah berkat itu. Jika ingin berkat turun, bangun atmosfer damai. Rawat relasi. Bukan berarti nggak ada konflik. Konflik ditangani dengan dewasa, dengan rendah hati. Hati tetap bersih. Kalau ada luka, cepat diobati.
saling mengampuni. Karena Tuhan tidak hanya memberkati orang, Tuhan memberkati atmosfer. Minta, minta. Saudara, bereskan. Kalau ada luka, cepat dibereskan. Jangan sampai bernanah, saudara. Supaya atmosfer itu tetap ada, saudara. Itulah yang akan mendatangkan berkat. Itu perintah berkat, saudara. Saudara, kalau ini untuk kita ya, kita pemimpin di rumah tangga. Minimal kita menjadi pemimpin diri kita. Namun saudara, saya sudah mengikuti mungkin banyak pelayanan. Saya melihat kepemimpinan yang jamak itu betul-betul butuh kerendahan hati. Mungkin gak ada masalah di jemaat, tapi kita hati-hati ya. Baik kita orang tua ya, itu juga bicara kepemimpinan. Saya kalau selek sama suami saya, ada aja yang hilang. Uang saya hilang, dompet saya hilang, saya pernah ditipu, saudara. Padahal saya berdoa, saya lagi berantem sama suami saya diam-diaman sama suami saya. Saya ketipu, langsung saya cepat-cepat untuk biar nggak banyak lagi yang hilang gitu ya. Saya langsung kayak Roh Kudus ingatkan saya. Saya itu biasanya sangat berjaga-jaga waspada. Saya kayak ditelepon siang-siang masih belum belum nyatu nyawanya, saudara. Dan saya masih mungkin ada celah. Jadi diam-diaman sama suami itu celah, saudara. Berapa kali? Ada yang hilang, saudara. Uang hilang. Ya, pertama damai sejahtera hilang karena atmosfernya sudah tidak atmosfer untuk kerukunan. Itu terasa, nggak bisa bohong, saudara. Anak-anak bisa ngerasain ketika orang tuanya nggak rukun. Anak-anak kena dampaknya. Anak-anak nggak rukun, tapi orang tua rukun. Itu bisa diatur. Karena apa? Itu berkat turun dari atas ke bawah. Kalau atasnya gontok-gontokan, tapi bawahnya pun tenang, kena dampaknya ke bawah. Jadi kalau kita pemimpin, antar pemimpin berantem, walaupun jemaat adem ayem, jemaat kena dampaknya. Tapi sebaliknya, kalaupun jemaat ada gontok-gontokan, tapi masing-masing pemimpin sehati, saudara, ini tetap kuat, saudara. Itu lebih cepat pemulihannya. Tapi yang paling dalam dan paling berbahaya ketika antar pemimpin gontok-gontokan, perang dingin. Wah, itu bahaya, saudara. Itu kerasa atmosfernya. Jemaat yang akrab nggak tahu apa-apa, saudara. Itu kerasa, kena dampak. Kenapa? Seperti minyak di kepala Harun. Karena berkat itu turun dari atas ke bawah, saudara. Bukan dari bawah ke atas, saudara. Jadi kita semakin dipercaya jadi pemimpin. Pemimpin rumah tangga, pemimpin dimanapun. Perlu kebesaran hati untuk menjaga persatuan. Kesampingkan kepentingan diri, utamakan persatuan. Tuhan mengingat orang-orang yang berhati besar demi persatuan. Karena hanya orang yang berhati besar yang akan jadi pemimpin yang besar. Tahukah Anda kenapa Indonesia lama? Karena pemimpinnya nggak berhati besar. Asik mau cari-cari posisi, posisi, posisi. Saudara, Roma pecah. Karena takut intrik. Dan sejarah membuktikan perkataan Yesus kalau terpecah-pecah itu tidak akan lama. Tapi saat bersatu, mau krisis, mau perang, mau apapun yang menyerang, ketika kita bersatu, kita semakin kuat. Seperti lidi, seorang dia patah, tapi ketika disatukan, sulit untuk dipatahkan. Serangan justru semakin menghambat, kita semakin merambat gereja ketika diserang dari luar. Gereja justru bersatu. Tapi yang memecah gereja adalah dari dalam. Ambisi-ambisi, kepentingan-kepentingan. Butuh kebesaran hati, utamakan persatuan dan kerukunan, berkat dicurahkan. Seperti Ishak dan Ribka, mau dibilang di negeri yang lagi kelaparan, mereka justru 100 kali lipat. Saya percaya gereja ini. Jadi apa yang perlu dijaga di masa krisis ini? Saya bilang ini bukan resesi tapi resepsi. Saat kita jaga kesatuan, saat kita tetap menabur, menabur, baik tetap bekerja, tetap setia, tetap melayani itu menabur. Dan bangunlah atmosfer di mana Tuhan tinggal. Janganlah berantem. Kalau sudah sadar ada sesuatu, cepatlah, cepat bereskan. Memang konflik selalu ada, itu tanda pertumbuhan. Tapi jangan dikuasai konflik. Kita sedang dibangun karakternya. Inilah rahasia diberkati. Bukan situasi yang baik, tapi hati yang satu. Saya tutup dengan satu satu pantun, saudara ya. Ini pantunnya jangan sampai hilang lagi ya. Soalnya saya hilang-hilang aja dari tadi pantunnya ya. Sebentar. Jadi, berkat bukan sekedar diberikan,
berkat diperintahkan. Tuhan memerintahkan berkat di atmosfer kesatuan, bukan di tempat paling megah, paling ramai, paling populer, tapi di hati yang selaras, relasi dipulihkan, kasih dijaga. Nah, ini tadi pantunnya di mana ya? Embun bukan hujan badai, embun turun perlahan, lembut namun memberi kehidupan. Embun tidak jatuh di atmosfer panas. Berkat Tuhan turun lembut, konsisten, menghidupkan. Ya, ini saya kayaknya bukan baca pantun ya, saudara. Oke, ini saya pantun penutupnya saja ya. Air mengalir dari hulu ke hilir, jernih bening menembus batu. Jika hati rukun kasih mengalir, Tuhan perintahkan berkat menyatu. Mentari senja bersinar keemasan, menutup hari dengan keindahan. Kita jaga hati, rawat persekutuan, dan Tuhan tetapkan masa depan penuh kelimpahan. Amin, amin, amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami mau jaga kesatuan. Kami mau tetap menabur dengan setia. Kami mau membangun atmosfer di mana Tuhan berkenan dan memerintahkan berkat menjadi wadah persatuan. Bangun gereja ini. Terima kasih untuk 10 tahun kebaikanmu untuk gereja ini. Pakai dahsyat untuk kemuliaan namamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kesatuan adalah tempat berkat diperintahkan datang. Amin. Demikian firman Tuhan. Tuhan memberkati.